ibu, maka dia bersamaku di dalam surga. Saudaraku Ambo Intang, saudara takdir bersama keluarga, bapak ibu, hadirin hadirat yang insya Allah semoga pertemuan kita pada hari ini menjadi asbab Allah pertemuan kita di dalam surga. Saya ditanya, kira-kira Pak Ustadz kapan orang tidak pakai masker? Saya bilang Pak aja pemagosi. Karena memang terlalu banyak dosanya ini mulut. Betul apa tidak? Dosa menceritakan kejelekan orang. Timu pananakna. Onronanakna nau makin romanana toh. Beda kan kalau orang di tarakan ini kan mau makoman atau tarakan. Betul apa tidak? Oh ibu. Oh ibu. Biasa kita magosi. Oh biasa, makanya pakai masker. Ya. Kalaupun kita disuruh jaga jarak, boleh jadi karena selama ini terlalu banyak nawat di iparapa. Tanahnya orang diambil, sembarang dibonceng, bukan mukrimnya dibonceng juga, lantai rapat. Akhirnya datang corona, takut membonceng. Makanya saya setelah menikah tidak berani bonceng siapa-siapa kecuali saudara saya, kecuali ibu saya, kecuali istri saya. Kalau ada perempuan yang mau saya bonceng, lebih baik kamu yang naik motor, saya jalan kaki. Betul apa tidak? Sampai saya naik mobil, ada orang yang mau minta tumpangan perempuan. Oh jangan kau duduk di depan, kau duduk di belakang. Atau kau yang nyetir, saya duduk di belakang. Karena prinsip saya bahwa tidak boleh rapat kalau bukan mukrimnya. Cuma sayangnya Bapak Ibu, banyak perempuan maskernya dipasang, jilbabnya dilupakan. Oh ibu, oh ibu, mana gitu nih cemat teh, suka tuh. Oh ibu, maskernya dipasang karena takut terhadap corona, jilbabmu kau lupa pasang. Berarti kau tidak takut dengan api? Ini semua boleh. Maka masker kau pasang, jilbab kau pasang. Bukankah Isra Mi'raj mengajarkan bahwa ketika Nabi melihat ada orang yang digantung rambutnya, lalu datang burung mematuk kepalanya, mengalir darah sampai ke kakinya, ia ditanya, wahai Jibril, siapakah itu? Itulah umatmu Muhammad, dari perempuan yang ketika keluar dari rumahnya suka membuka auratnya. Oh ibu, dasar tidak pakai jilbab keluar rumah, enak aja no. Jadi kalau cinta kepada Nabi mesti mengikuti ajaran Rasulullah. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Sekali-kali Allah tidak akan mengasap mereka kalau engkau Muhammad berada di antara mereka. Kenapa corona ini datang? Terlalu banyak dosa-dosa kita. Mulut terlalu banyak bohongnya. Oh ibu, biasa bohongi suami, biasa. Suami biasa bohongi ibu. Si bale-bale no tuh. Kalau sudah si bale-bale saling membohongi, maka bagaimana corona tidak datang? Ya saya saja ambil rapid test di Kabupaten Wajo, lalu berangkat ke bandara dengan pemeriksaan yang ketat, jaga jarak, naik pesawat sampai di Balikpapan, transit masih diperiksa, lalu ke Tarakan. Ya, semuanya serba susah. Tapi janji Allah, kalau kau Muhammad berada di antara mereka, sekali-kali Allah tidak akan mengazab. Rasul kan sudah meninggal. Maksudnya ajaran-ajaran Rasulullah. Misalnya sunnah Nabi kan sholat duha. Nah, saya yakin kalau bapak ibu kan sering sholat duha tak? Ayo ibu, biasa mungkin masam pajak duha tiap hari. Deto tasi sesiminggu megami gosip na sana sampajat duhana. Ya, biku carana lo nono pamase salat duha, salat tahajud, baca Al-Quran, apalagi sedekah tiap hari. Maka Nabi itu sehat Bapak Ibu, dalam usia 63 tahun Rasulullah itu hanya beberapa kali sakit demam menjelang wafat. Pernah Rasulullah sakit kepala,
tapi hanya beberapa kali. Beda dengan kita, usia baru 40 tahun, usia baru 50 tahun, gana lah sana. Sakit kepala, sakit gigi, sakit pinggang, sakit lutut, padi hati. Megala patina termasuk atina. Yetona namo maga cantikmu ye komaja atimu pada salama. Betul. Angkan kami maja tapai nama kasing ati. Tapi ko itona maja tapamu maja toni atimu lomono ya lepas aku saloe. Iya. Kalau hatimu tidak bagus, coba lihat kalau orang saling membenci dengan tetangga, hatimu tidak bagus, biar kucing tetangga yang lewat agar aku kasih tenasa, cokin nelaja tapa. Benengin mati cokin setenya aja ya rohunana bola maja tapa, iko maja ati. Nah, beda kalau ibu-ibu kan makasih mana saat ini tuh, betul, betul. Iya. Aja nanti makan betul pak, jangan mana betul bala. Iya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, itu prinsip. Pertama Nabi sehat. Kenapa Nabi sehat? Karena beberapa hal. Satu, nahnu qomol la naqulu hatta najua wa iza akalna la nasba. Nabi itu makan ketika lapar dan berhenti makan sebelum terasa kenyang. Saya selama di Kalimantan ini yang saya praktekkan. Tadi dari Sungai Nyamuk setengah 6 belum makan apa-apa. Tiba di sini baru makan coto tadi. Saya diajak makan, saya bilang sebentar, nanti saya lapar. Natali saya diluhukan nah. Iya. Nanti saya makan lagi. Nabi itu berhenti makan sebelum terasa kenyang. Kira-kira Bapak Kuro carata ibu Bapak Mandre. Demi mana? Depa nama lugu Mandre sih. Kita memang tuh furani mandroti, Mandre soko, Mandre talo, Mandre manu, apa sih Andre mana? Perhati gua, iya pak Andre melugu bi. Coba persoalannya deh, memang Mandre sih. Nah timpu anak nasesa alena pacapu. Kurang Mandre laki anak kasih nasesa alena gan rusuh. Ya makanya tali wali wacomon. Sampai ada orang dikira meninggal, nangislah anak dan istrinya, tapi ketika dokter datang memeriksanya, tersenyum. Dokter kenapa tertawa? Ini kan bapak saya meninggal. Bapakmu tidak meninggal. Dek minule nyawa nataro aso. Tali wali wasona. Dua, Nabi sehat karena hatinya bersih. Itu kalau hati bersih, bapak ibu bersih terhadap suami, bersih terhadap istri. Jangan terlalu banyak curiga, jangan terlalu banyak orang yang kita benci. Makanya saya ini penceramah, bapak ibu sering meninggalkan rumah 1 bulan, 2 minggu, 4 hari, 5 hari. Saya bilang kepada istri saya, jangan curiga terhadap saya. Saya berada di jalan dakwah. Tapi yang namanya istri, biasa mato curiga. Ya, biasa mato cemburu. Apa cemburu sih? Kenapa kau terlambat pulang? Maaf betul. Sudah jujur dibilang lagi bohong. Iya. Makanya Khadijah, ibu tahu Khadijah? Kenal Khadijah? Oh, kenal di mana? Oh, so kenal tuh ibu di Tarakan ini. Sana mesti runtuh Khadijah. Kenal tuh Khadijah. Oh, tetangga. Oh, ibu Khadijah. Oh, yang bertetangga dengan ibu. Ya, di depannya kan itu Khadijah, istri Nabi, dia kaya. Nabi kaya, istrinya kaya, tapi penampilannya sederhana. Hartanya untuk jalan Allah. Saya ulangi, istri Nabi kaya, penampilan sederhana, hartanya untuk jalan Allah. Miskin, gayana taliwa-liwa. Makanya status Pak Bemore lu repet di bene gaya. Coba nih lihat bene sama kuku taliwa-liwa gayana. Sudah ada alis yang dikasih oleh Allah, tapi karena kurang terang, nalesi espidol. Padahal syukur pokok ada itu, karena kurang terang, nalesi cilak karo. Nah, jangan tersinggung, jangan. Bulu matanya sudah Allah kasih. Lihat kurang panjang, napasa si bulu mata. Macik calo yase. Benengin kecicak tepa boleh, buah boleh yase, dia gak mati cicak. Ya, taliwa gayan.
Sudah ada lensa mata asli yang dikasih oleh Allah, dikasih lagi lensa mata biru. Loto ya sepole Amerika, padahal pole mau tarakan. Taliwaliwa gayana. Makanya kalau Bapak Ibu kita lihat bahwa Indonesia banyak Cina yang masuk, bagaimana pemerintah menghadapinya, kita tidak perlu terlalu menyalahkan pemerintah, tetapi kita sendiri sering menggunakan istilah-istilah yang tidak mengakui adanya Indonesia. Apa contohnya? Sandalana sandalat Jepang, rumputnya rumput Jepang, benana benang Hongkong, manuna manu Bangkok, lemnya lem Korea, goncina goncing Inggris, lemona lemon Cina. Padahal ini lemo ditanam di Indonesia. Kenapa dikasih nama lemo Cina? Ya. Kenapa Cina semua? Goncina goncing Inggris. Padahal dibuatan Indonesia. Saya datang ke pasar beli pepaya, saya tanya penjual, ini pepaya yang manis mana ini Pak? Ini apa namanya? California. Ya. Ditanam di Indonesia, tumbuhnya di Indonesia, dengan air dari Indonesia, tanahnya Indonesia, tapi tumbuh kok California namanya. Harus bangga dong dengan Indonesia, betul apa tidak? Jadi kong kamato onde-onde, tanya onde-onde Cina, onde-onde Tarakan, ya, onde-onde Jawa, onde-onde Ogi, lemona lemon Cina, jangkreknya jangkrek Belanda. Ternyata masih ada jangkriknya Belanda, padahal Belanda itu sudah lama menghilang di Indonesia setelah menjajah 350 tahun. Nah Bapak Ibu sekalian, yang ketiga, Nabi sehat karena selalu baca Al-Quran. Keempat, Nabi sehat karena sedekahnya. Nah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, bagaimana cara mencintai Nabi? Tadi sudah dijelaskan dengan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Makanya ya lah dibarakatna salawat. Battayananata bacakan di ubun-ubunnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Insya Allah barakat salawat faja batta. Bapak Ibu yang sudah lama menikah belum punya anak, baca salawat. Di Jakarta menikah 10 tahun belum punya anak, datang ke ulama bagaimana agar Allah memberikan anak. Apa yang bisa saya amalkan? Amalkan salawat. Tiap malam kerawat dipegang, bacakan salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tiap malam. Insya Allah kan kufuran di Karawa babuana kan lesi di Karawa. Tidak mungkin babuana batu di Karawa. Tapi insya Allah barakat salawat Allah berikan anak. Itu kejadian di Jakarta. Allah beri anak setelah 10 tahun. Apalagi beneta kira panogor pak gosip akatan timunna. Pegang mulutnya, bacakan salawat. Insya Allah dia gigit kamu itu. Ya, tapi maga ini bacaan matindro fi. Ini matindro bini panna kan ijep putih munah. Iya nah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan wahai istriku barakat salawat pada kutulimanan. Karena baru saya dapat wanita seperti kamu. Namun dia matindro kemana na toko. Karena musamana haja na tahu. Mana tahu? Alhamdulillah ele detongan dan uleh mate benena. Mage boro timunan aja mun. Bapak Ibu sekalian, yang perlu kita contoh dari Nabi ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, karena khuluquhu Al-Quran. Akhlak Nabi itu Al-Quran, membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih, membalas keburukan dengan kebaikan. Contoh Nabi kan ketika melewati sebuah daerah, engkau tahu orang tua samanna tidak bisa lagi mengangkat kakinya karena dia sudah tua. Nabi menawarkan bantuan, bagaimana kalau wahai si kakek saya gendong kamu? Urengi kok. Unala decena. Akhirnya Nabi kemudian menaikkan di pundaknya, di punggungnya, lalu dia gendong si kakek tadi. Sementara digendong oleh Rasulullah, apa kata si kakek? Wahai anak muda, luar biasa akhlakmu. Satu pesan saya, jangan kau percaya Muhammad itu pembohong, Muhammad itu gila, Muhammad itu orang tidak baik. Jangan ku percaya nak. Padahal yang menggendong dia siapa? Nabi tak benenge bangsa ta ipalesono napo ke guru. Tapi Nabi tidak, malah membaguskan caranya menggendong
Sampai di rumahnya Nabi kemudian permisi dan mendoakan semoga kau selamat, semoga panjang usia. Lalu orang tua tadi berkata, wahai anak muda siapa kamu? Dia berkata, saya Muhammad. Muhammad siapa? Muhammad tasani pabelek. Dan ini bangsa tadi gapo no. Kalau tetangga membencimu, balas dengan kasih sayang. Kalau tetangga kau kemudian melempar kekotoran, maka lemparlah ia dengan onde-onde. Membalas kebaikan dengan kebaikan yang lebih, membalas keburukan dengan kebaikan. Itu yang perlu dicontoh oleh Nabi. Itu sini to mauluk na yekia dek mato di perat. Mudah tersinggung. Datang ke pengantin mudah tersinggung. Nah dia ni petu dayolo magalisi. Ya. Nah dia petu dayolo, tuli melo mah dihormati. Hadir yang dimuliakan oleh Allah. Nah yang terakhir nih, singkat saja nasabah meloni dian riwita telur. Ya kan banyak telur di. Saya tadi perhatikan ada telur, ada katodina 2 sebu, angka to 10 sebu. Kan jane tas 100 sebu sih di patodo ya. Ngapain naman rasa pun boleh. Iya, tapi ini kan kudik kegembiraan, ada kelapa, ada pohon pisang. Sampai ini dicari pohon pisang yang ada tandangnya. Ya, coba lihat bagaimana setengah di langit-langit rumah kan. Iya. Luar biasa kan? Angka to pakaluku nape coko. Aro, tega ngare mau mundur di tanah ya roh. Bagaimana digaya-gaya ye? Ternyata telurnya tersimpan di dalam kotak. Batena ye disiapkan ye. Nah selesai acara silalona na capu ye. Ya. Tapi saya lihat telurnya ini cukuplah dibagi ini. Cukup dibagi. Ye kode nagan na etaloswe berarti angka to malah talima. Nah, jadi kong kamatu les makadawa dia nagan natalona pun na boleh. Dia kata waktu ya berarti angka tuh malah talima. Iya. Jadi alim itu tadua tatalu barakah ya Pak. Mau tuh telo kalau pura mendengar ceramah maka itu juga barakah. Kenapa anak-anak kita berlomba ambil telur padahal telur di rumah banyak. Beli 5.000 3. Kita masakkan selesai, tapi disitulah seninya, disitulah barakahnya. Maknanya alebu telo kona. Ya sange malebu telo. Coba patat tongi telo dia jatuh. Patat tosi dia jatuh. Artinya setelah makan telur tidak boleh lagi kau anggap dirimu lebih baik ketimbang orang lain. Normal makna talo dia nawa dito maboro. Jadi kong kato fura ni maulu manre talo na tuli maboro mo pa berarti makurat talo itu. Ya perlu ka apa pamega-mega talo. Jadi kong kat kue tuli maboro lo pa yasan pamega talo malan. Soko, ini kan ada soko. Apa maknanya soko? Melambangkan persatuan. Coba lihat soko, semakin dikemut jadi masih semakin dipukul dia makin menyatu. Ya dempor ni ko timboe nalabira ni mapenyu ene masar-saran. Artinya koto furama mau aja namu si salah-salah mak bali bola. Jadi kong kato si salah masih surang tidak baku ngomong dengan tetangga berarti makura soko itu. Tanya soko nandre itu berat itu di nandre. Coba lihat beras. Dia nalo masih itu di masaran. Itulah maknanya soko. Aja nih jelas ke mana oti manu pamerada cap buat tuh ya. Atau Maluku nah. Iya, Maluku nih. Nah, apa yang perlu kita contoh dari Nabi? Nabi selama 23 tahun. Karena kan 25 tahun beliau menikah, 40 tahun diangkat Nabi, 63 tahun meninggal. Usia 2 bulan meninggal ayahnya, 6 tahun meninggal bapaknya, 8 tahun sudah berdagang. Itu Rasulullah. Apa yang bisa kita contoh? Pertama, bisa yang kita contoh adalah ibadah Nabi, sunnah-sunnah Nabi. Mulai dari yang kecil, misalnya masuk di masjid dengan kaki kanan, keluar dengan kaki kiri. Masuk di rumah dengan kaki, keluar dengan kaki, minum dengan duduk. Itu kan sudah kita praktekkan. Ya. Ketika ingin sholat, bersikat gigi dulu, bersiwak. Apa kata Nabi SAW? As-sholatu bisiwaki afdal min sab'ina sholatan bila siwakin. Sholat dengan bersikat gigi terlebih dahulu, bersiwak, itu pahalanya 1 banding 70. 1 bagi yang tidak bersiwak, 70 bagi yang bersiwak. Jadi kalau kita masuk pajak sikat gigi kiyo, apalagi kalau joko biar jama.
Makanya Nabi sunnahnya juga adalah pakai wangi-wangian bagi laki-laki. Coba pakai wangi-wangian ke masjid kan enak di samping kita. Daripada ya tuh nama wali, ya tuh nama sepuh, di tuh nama macam mejo ke masjid. Tarik nakka jadinya Allahu Akbar. Iko khusyuk, sawali merendah. Ya, nasabak bau mutal liwa-liwa. Ya. Termasuk makun raya. Oh ibu. Oh ibu. Istri kita itu nanti bagus pakaiannya kalau mau keluar rumah. Apa sulah apa bedak? Angka di makonya emapun dala emarako emaficai. Padahal istri Nabi itu berdandangnya di dalam rumah, bukan di luar rumah. Istri sama orang lain, istri Nabi berdandang itu suaminya, itu bedanya. Coba beneta, dasar telung ngeso dengan kanisa sana pakai. Kabito palipan, talo to fikan Cina. Sisa na takapo ay no, to to lima noko. Mana kemana makun re? Anoko kanoko. Tapi istri Nabi dia bergaya berdandang di mana? Di ya, ceri mati buah. Oh ibu. Oh ibu. Aceri mati ya ro. Ballo-ballo ko komelo ning kalakemu. Pasame mani ro bedak mu fuji masuli ya pasan ni bulu matamu, pasan ni lensa matamu ya. Tapi maradi makun rejo kapi botingin apa magaya onro gayana nakalu anina na para maleti kolin ro ya purana nakalu anina na luwe magrategi monro cilai terpasas na leco makasih dirita. Lalu berangkat ke pengantin, panas di gedung, panas di tempat resepsi. Akhirnya keringatnya bercucuran, dia ambil sapu tangan, dia lap itu keringatnya, macian ini. Cawa tahu arena cawa tahu padahal iko dicawai. Pulang ke rumahnya, suami bukakan pintu, suaminya pun lari melihat dia. Akhirnya lalu laki nah hehe mau lari. Dia tangkap suaminya, hehe magi mau lari. Senigi kok, saya benem. Tunga mo gasa tunga, joko no macami paling minta tapam. Ketika dia lihat wajahnya di cermin, namo alena maranato minta tapan. Ale gayamu. Iya. Makanya Bapak Ibu sederhana dalam penampilan itu bagus. Penuhi kehidupan kita dengan penuh beban. Makanya orang tua dulu menasihatkan kamu suami, pandanglah dada istri. Kamu istri pandang kepala suami. Oh ibu. Oh ibu, biasa pandang kepalanya suami. Ini makanya tangan saya di sini. Kenapa dada? Karena dalam dada ada hati, hati sumber perasaan. Namanya perempuan mudah tersinggung. Maka kita suami harus tahu. Kalau istri bertanya, bagaimana wajahku wahai suamiku? Oh, kamulah yang paling cantik wahai istriku. Padahal kerunen ninna. Kenapa wanita suka dipuji-puji? Makoto harus ancajangan nama kun raya. Tapi kalau istri pandang kepala suami, kenapa kepalanya dipandang? Coba lihat wahai suamiku, waktu kita pengantin baru, rambutmu masih hitam semua. Ini baru 1 tahun menikah, rambut putihmu sudah lebih banyak daripada rambut hitammu. Aku tahu wahai suamiku, kenapa rambut putihmu terlalu banyak? Karena penghasilanmu 2 juta per bulan, cicilanku 8 juta per bulan. Maka kiri-kiri cicilanmu. Makanya kalau kau belum mampu beli rumah, sewa rumah saja. Setelah mampu beli rumah, kau belum mampu beli mobil, beli motor saja. Nanti setelah mampu baru beli. Semuanya serba dicicil, mobil cicil, perabot rumah tangga dicicil, semuanya, emas dicicil, agavi, auto dicicil, motor dicicil, kompor gas dicicil, karpet dicicil. Namun isinya cek deton apa cicilkan. Bagaimana mau hidup tenang karena ada beban? Si corona data, ekonomi melemah. Tapi tampil sederhana, alhamdulillah ibu, oh ibu. Datang ke pengantin tidak perlu banyak emas yang banyak, kan orang tahu kehidupan kita. Kecil, mobil mewah, pasti orang mengatakan betul cincinnya kecil tapi gramnya berat. Daripada kau pakai gelang sampai siku, namo dia nama falla tu 5 pavito, nasabah melo siap pita
Mahmu melo cak kepo, bahkan tangganya pun akan runtuh. Orang saling berbisik niga ngare si anu nendre roh. Jadi tidak perlu membohongi keadaan dengan gaya-gaya yang palsu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Wabillahi taufiq wassa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.